kurung sikunya ini ada 1 ya berarti 1 dimensi. Kalau kurung sikunya ada 2 berarti dia 2 dimensi. Kalau 3 berarti 3 dimensi. Itu aja sih sebenarnya cara ngebedainnya sih kalau dia tuh berapa dimensinya si array itu. Terus di array ini kita bisa ngapain? Pertama kita itu bisa slicing. Sebenarnya ini array itu dia tuh serupa tapi tidak sama dengan list ya. Kayak sebenarnya operasinya tuh mirip-mirip sama di list. Jadi dia tuh juga bisa di slicing. Nah, oke di sini misal nih ada array inilah ya. Terus oh ya, tambahan cara nentuin ukuran si array-nya itu berapa. Kalau dimensi kan itu kan bentuknya ya. Kalau ini tuh ukurannya. Cara nentuinnya itu gimana? Nah, itu nentuinnya itu dilihat dari kurung siku terluarnya dulu. Ini misal nih, karena ini array-nya 3 dimensi, jadi kita lihat dulu kurung siku terluarnya. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi ini aja. Oke. Lihat dulu kurung siku terluarnya. Nah, ini kan kurung siku terluarnya warnanya ungu kan ya. Jadi kita lihat dulu yang diapit sama si kurung ini tuh si kurung ungu ini tuh berapa array gitu. Itu kita lihat kayak ini yang kan yang diapit sama ungu biru kan, kayak siku biru. Jadi kita lihat nih ada ini 1 siku biru, ini ada 2 siku biru. Jadi ukurannya itu 2. Habis itu kita buka lagi si kurung birunya. Yang diapit kurung biru tuh apa? Si kurung kuning. Kita lihat kurung kuningnya ada berapa di dalam kurung biru ini. Kan kurung biru kan sini sampai sini ya. Itu kita lihat kurung kuningnya kan dia ada 1, 2. Oke, berarti dia ukurannya 2. Terus yang terakhir, yang diapit si kurung kuning ini ada berapa nilai gitu. Ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu. Oh, berarti 3. Tuh. Ini kan kalau 3 dimensi. Kalau kalau 2 dimensi gimana? Ya udah, berarti kalau 2 dimensi ini berarti kita buka dulu kurung ungunya. Kurung ungunya ada berapa kurung biru gitu. Ada 2 gitu. Berarti dia ukurannya 2, yang di dalam kurung biru ada 2 angka. Berarti dia 2,2 ukurannya. Berarti dia array 2 dimensi dengan ukuran 2,2 gitu. Terus oke, kita coba print dulu. Nah, itu slicing tuh kayak gimana cara kita ngambil si array itu gitu. Cara ngambilnya itu sama kayak kita buka dari kurung terluarnya gitu. Kayak kita makan pisang kan kita buka dulu kulitnya gitu lah. Tuh, jadi ini kan angka pertamanya 0. Ini berarti indeks ke 0 gitu. Nah, kita buka dulu dari kurung ungunya, indeks ke 0-nya yang mana? Berarti kan kurung biru yang pertama. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 gitu. Jadi dia itu mau ngakses indeks ke 0, berarti dia mau ngakses kurung biru yang ada di sini. Terus angka keduanya kan 1, berarti dia indeks ke 1. Dan di dalam kurung biru ini kan ada 2 tuh, ada indeks ke 0, ada indeks ke 1. Oh, oke, berarti dia mau ngambil nilai dari sini. Terus angka terakhirnya kan 2. Berarti kita cari indeks kedua dari ini. Jadi kan ini kan indeks ke 0. 4 indeks ke 0 kan. 5 indeks ke 1. 6 indeks ke 2. Makanya outputnya jadi 6. Tuh. Terus contoh selanjutnya. Nah, ini sama slicing, salah satu bentuk slicing juga. Ini kan dia mau ngambil array dari indeks ke pertama sampai indeks ke 0. Dari indeks ke 0 sampai ke indeks sebelum ke 4. Nah, ini kan kita lihat dulu kayak ini indeks ke 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Makanya di sini outputnya 1, 2, 3, 4. Jadi ya udah kayak dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3 gitu. Terus yang contoh terakhir ini
dia itu mau ambil yang pertama kan dia 0 sampai 2. Jadi dia mau ambil semua yang ada di sini gitu. Ini kan karena 2 dimensi ya. Jadi kayak dibuka dulu kurung ungunya. Dia mau ngambil indeks ke 0 sampai sebelum 2 gitu. Berarti dia indeks ke 0 sama indeks ke 1. Berarti dia mau ambil dari semua nilai yang di dalam array ini. Tuh, terus di sini ada angka 2. Nah, berarti dia mau ngambil indeks kedua dari setiap kurung yang ada di sini. Tuh, jadi ini kan indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Dia di kurung biru pertama dia mau ambil angka 3, terus di kurung biru yang kedua dia mau ambil angka 8 karena di sini angka 8 kan indeks keduanya. Gitu. Sampai slicing sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau aku kecepatan? Oke, kalau tidak ada jawaban berarti aman ya. Oke, lanjut. Ini selanjutnya adalah join. Nah, di sini kalau buat cara ngejoinin array-nya tuh kita pakai fungsi inilah pokoknya. Dia concat lah, menggabungkan gitu ya. Nah, itu ya formatnya begini. Terus dia ini intinya mau gabungin si array 1 sama si array 2, terus di aksisnya itu sama dengan 0. Nanti kita bandingin aksis 0 sama aksis 1 ini apa bedanya gitu ya. Ini pertama kita coba tampilin dulu si array satunya ini bentukannya gimana sih. Nah, jadi si array satunya itu bentukannya begini ya defaultnya. Terus array 2 juga kayak gini, cuman beda angka aja. Terus dia kan mau ngejoinin nih. Kita coba kalau di aksisnya sama dengan 0, hasilnya bakal gimana? Oke. Tadi kan kalau kita print yang array satunya doang kan sampai sini aja ya tadi, sampai 1, 3, 4. Terus setelah kita gabungin pakai aksis 0, dia itu yang array 2-nya tuh kayak gabung di bawahnya gitu. Kayak nempel di bawahnya si array satunya gitu. Jadi dia gabungnya ke bawah secara vertikal gitu. Kalau si aksis sama dengan 0. Kalau aksis sama dengan 1 gimana? Nah, kita coba. Nah, kalau aksis sama dengan 1 bentukannya begini. Ada yang bisa nyimpulin nggak bedanya si aksis 0 sama si aksis 1? Lumayan loh nilai keaktifan guys. Adakah yang mau menjawabnya? Permisi Mbak, boleh diulang yang aksis 0 tadi tampilannya kayak gimana Mbak? Oh, oke. Ya, aksis 0 itu nah, gini. Izin menjawab Mbak, mungkin perbedaan dari aksis 0 dan 1 selain dari vertikal dan juga horizontal susunannya, terus value dari masing-masing tanda kurung siku itu juga berbeda. Yakin? Lebih yakinnya dijelaskan Mbak Apro lagi mungkin. Oke, bener ya. Jadi tadi siapa, Eva ya? Ya, jadi yang diomong Eva bener. Iya, Jadi kalau di aksis sama dengan 0 itu dia ke sumbu Y-nya. Intinya dia tuh gabung ke bawah aja gitu. Itu kalau sumbu X, dia itu gabungnya ke samping. Intinya sih gitu sih. Biar lebih apa ya? Kayak lebih simpelnya intinya gitu. Oke, makasih Eva.
Oke, ini terakhir nih, split. Jadi, kalau split ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi kan misahin ya. Nah, ini, salah. Yang tadi kan gabungin. Nah, kalau split ini misahin. Tuh, ini sama nih, ada aksisnya juga. Ada aksis 1 sama aksis 0. Tuh, mari kita coba. Ini kita print dulu ya ininya. Apa sih? Array-nya yang normalnya, yang belum diapa-apainnya. Nah, ini array 2 dimensi, bentuknya begini kalau secara normalnya. Terus kita mau memisah. Nah, kita mau pecah-pecahin dia aja kan banyak ya. Kita mau pecahin. Ini kita mau mecahin si array ini jadi 3 bagian. Di aksisnya sama dengan 1. Sebenarnya sama kayak penjelasan sebelumnya, kalau aksis sama dengan 1 itu secara horizontal. Jadi, kalau misal kita ini mau misahkan aksisnya sama dengan 1 itu bakal kepecah-pecah kayak begini. Nah, ini tuh dia jadi 3 array, jadinya ini kayak array pertama, terus ini array nah, ini array kedua, terus ini array ketiga, gitu. Terus mecahnya gimana? Dia setiap apa sih kurung siku ya? Setiap kurung sikunya tuh diambil satu nilai karena dia dibagi 3 kan ya. Jadi dia ambil satu nilai gitu kan, kebetulan di sini juga 3. Ini kayak ini 1 di array 1, terus yang 2 di array 2, yang 3 di array 3, terus 4 masuk ke array pertama, terus 5 masuk ke array kedua, kayak gitu terus. Kayak dia misalnya kayak segini, ini segini gitulah, kayak dia dipisahnya tuh ke samping gitu loh. Terus kalau aksisnya sama dengan 0 gimana? Sama dengan 0 dia itu ke bawah. Jadi ini kan tadi kan dia kalau pas normalnya kan dia 1 2 3 ke bawah 4 5 6 ke bawah 7 8 9 gitu kan ya. Jadi kayak ini kalau secara normal kan ini ada di bawah sini. Aduh susah ya, nggak di screenshot ya. Terus gini aja. Nah, ini kan normalnya dia begini kan. Nah, kalau si aksis 0 itu, dia tuh misahnya jadi 3 ke bawah. Jadi kayak ini tuh 1, ini tuh 2, ini tuh array baru yang ketiga gitu. Tapi kalau kalau aksisnya sama dengan 1, dia tuh misahnya secara horizontal. Tuh, dia kayak ini ke bawah itu jadi array pertama yang baru, terus ini jadi array kedua, ini jadi array ketiga. Gitu sih, sebenarnya gitu aja materinya dari dosen ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau pusing tentang split join, slicing? Mbak mau nanya. Ya boleh. Kalau misal yang 3 dimensi nanti jadinya kayak gimana, Mbak? Mau nyoba? Oke. Ya, yang di... Kita pakai yang 3 dimensi. Mana ya ini ya? Oke, ini 3 dimensi. Oke. Jeng, dia jadi begini. Karena dia nggak bisa dibagi 3 ya. Jadi dia membaginya menjadi 2. Bukan, tunggu. Dia hasil normalnya. Dia tuh barusan nampilin yang normalnya 3 dimensinya. Terus pas dibagi. Nah, itu guys. Jadi dia kalau sama aja sih sebenarnya, kayak kalau di aksisnya sama dengan 0 itu tetap aja dia begini. Terus 7 8 9 10 11 12. Ya udah sebenarnya ya udah sih. Kayak karena dia nggak bisa dibagi 3 ya. Kan kalau split ini kayak dia membagi dengan sama besar gitu. Jadi karena dia nggak bisa kan kalau dibagi 3 kan dia ntar
ada yang 1, ada yang 2 gitu. Jadi dia kan nggak bisa. Jadi dia ngebaginya 2 karena bisanya si array ini tuh dibagi 2, yang sama besar ini sama ini. Gitu. Coba ya yang kalau aksisnya 1. Nah, sama aja sih aksis 1 juga array terakhir kan dia nggak ada angkanya tuh. Soalnya ya itu tadi, dia karena nggak bisa dibagi dengan sama besar. Gitu sih, sebenarnya sama aja mau berapapun dimensinya kalau di split. Iya, boleh. Ada apa ini bunyi-bunyi raise hand ya? Oke, monggo yang raise hand. Coba ya. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ini Nurma Hania. Ya, aku nggak tahu siapa duluan yang raise hand. Ya udahlah. Nurma Hania, iya kenapa? Halo? Apakah pencet ya? Jadi deh Muhammad dulu deh. Muhammad Afif. Oh, oke. Ini sih Mbak, boleh di ini nggak Mbak? Boleh diulangin buat yang bagian ini nggak Mbak? Tapi sebelum 3D, sebelum yang 3 dimensi. Apa yang bagian split? Ya, yang split soalnya kurang masuk Mbak. Ayo Mas. Oh, oke. Aku lupa lagi tadi. Salah. Tadi yang 3 dimensi, yang 2 dimensi ini. Nah, oke. Jadi intinya si split ini tuh mau memecah array-nya jadi beberapa bagian. Nah, buat pemecahannya ini itu dia ngebagi sama banyak gitu. Dia adil. Jadi baginya itu sama, nggak mungkin ada kayak misal mecah tuh dia dibagi jadi 4 array gitu ya. Ntar kalau misal ini cuman anggotanya 2, terus yang satunya anggotanya 3, satunya anggotanya 1, itu nggak mungkin. Jadi dia akan membaginya dengan sama rata. Terus cara nulisnya gimana? Jadi ini ya udah kita pakai fungsi split. Terus ini itu variabel yang nampung si array-nya yang mau di split. Terus 3 ini mau dibagi jadi berapa bagian array-nya. Ini kalau mau dibagi 3. Terus aksis ini tuh kita tuh memecah si array ini berdasarkan sumbu apa, sumbu X apa sumbu Y gitu. Kalau si aksis 1 itu kan secara horizontal, itu berarti berdasarkan sumbu X-nya. Terus kalau misalnya aksisnya sama dengan 0, itu dia berdasarkan sumbu Y-nya gitu. Ini kalau kita ngebandingin ya, ini kita lihat dulu array ori-nya. Itu kayak gini bentukannya. Jadi dia 1, 2, 3, terus ke bawah 4, 5, 6, ke bawah 7, 8, 9 gitu terus sampai selesai. Kita mau bagi 3. Nah, kalau berdasarkan sumbu X-nya, berdasarkan X sama dengan 1-nya, kan sumbu. Oke. Kan sumbu X kan itu ke samping ya. Sumbu X ke samping. Jadi dia kayak dibagi samping, ke samping gitu. Ini kan nih kalau kita lihat nih udah jadi 3 array yang baru. Ini array pertama, ini array kedua, dan ini array yang ketiga. Di sini kalau kita amati di array pertama itu anggotanya ada 1, terus 4, 7, 10, 13, 16. Yang mana dia tuh indeks ke 0 dari setiap array yang ada di dalam sini. Tuh, terus untuk array kedua itu anggotanya 2, 5, 8, 11, 14, 17, yang mana itu indeks ke satunya. Jadi kalau kita simpulin, kalau berdasarkan X sama dengan 1 atau sumbu X-nya, dia itu ngebaginya ke sini, kayak seret, ke bawah gini loh, kayak seret gitu loh. Kayak, udah gak bisa ditarik garis ya, gini lah. Nah, gini.
Gitu, kalau aksisnya sama dengan 1. Gimana kalau aksisnya 0? Kalau aksisnya sama dengan 0, dia secara vertikal. Nah, dia itu ngebaginya tuh berdasarkan apa ya? Ngebaginya tuh tadi kan udah dari atas nih, horizontal. Saya dari vertikal kayak langsung satu ini dia jadi satu array baru gitu. Ini array 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, array 2-nya 7, 8, 9, 10, 12. Yang mana kalau kita perhatiin di array ori-nya itu, dia itu ngebaginya ke samping gini. Jadi dia tuh ngambil nilainya tuh secara vertikal gitu loh. Kayak dia ngambil 2 nilai vertikal pertama dijadiin array pertama, terus 2 nilai vertikal kedua dia jadiin array kedua yang baru, terus 2 nilai vertikal yang terakhir dia jadi array baru yang ketiga. Tuh. Gimana tadi siapa yang Muhammad? Aman Mbak, aman. Sip. Mbak, mau tanya boleh? Boleh. Saya masih agak bingung di bagian slicing sama split. Tadi kan slicing kayak ngupas ya, itu kan memotong atau mengambil sebagian. Itu kan hampir sama kayak yang split tadi juga dibagi-bagi gitu kan ya, Mbak. Berarti pada saat apa kita tuh harusnya menggunakan slicing sama pada saat apa kita pakai split. Oke. Jadi kalau di apa sih? Slicing tuh dia tuh cuman mau ngambil angka nilai tertentu aja gitu, kayak misal ini ya. Kita cuma butuh angka 3 sama 8. Nah, kita pakai slicing kan. Kalau di mana sih tadi? Kalau di split kan dia tuh kayak udah ada aturannya gitu kan, berdasarkan aksis sama dengan 0 atau aksis sama dengan 1. Terus udah ketahuan terus nilai yang tertampil yang ke print di bawah tuh semua, nggak satu toh. Misal aku cuma mau butuh angka 3 aja, nggak bisa dong kalau kita pakai split, karena ini kita split juga salah ini. Nah, ini kalau kita split hasilnya angka lain juga ikut ke print gitu, nggak 3 doang yang ke print gitu. Dan kan kalau di slicing, kalau kita misalnya butuh ambil angka 3 aja tuh bisa gitu. Sebenarnya tergantung sama penggunaannya aja sih nanti gimana tuh, sama di soalnya gimana. Kalau misal suruh ambil angka tertentu aja pakainya slicing, tapi kalau misal disuruh ngubah bentuknya itu pakai aja split tuh. Gimana? Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada. 1, 2, 3, 4. Isi Mbak mau nanya. Oke. Ya boleh. Ya jadi kalau misalkan eksis itu pakai atau menggunakan minus itu berlaku kebalikan atau tetap? Oke, sebenarnya aku belum pernah sih nyoba eksis sama dengan minus, tapi mari kita coba bersama-sama ya. Coba eksisnya sama dengan minus 1 gitu. Ternyata bisa. Min 2. Kalau min 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oh, dia sama aja ternyata. Oke, berarti dari sini tersimpulkan bahwa eksis min itu sama aja. Ini kita bandingin ya, coba ya. Ini eksisnya sama dengan 0 begini. Tuh, dia kan 1, 2, 3, array pertamanya 1 sampai 6, array keduanya 7 sampai 12, array ketiganya 13 sampai 18. Nah, kita coba bandingin sama yang min 2.
Tuh, sama aja kan? Jadi kesimpulannya kalau negatif itu bisa, tapi balik lagi disesuaikan sama dimensi matriksnya. Ini kan matriksnya 2 dimensi, jadi dia cuma ada X sama Y-nya aja. Jadi di sini kalau min 2 itu berarti representasi sumbu Y, terus kalau yang min 1 itu berarti representasi sumbu X gitu. Kenapa kok 3 nggak bisa? Tadi min 3 kan nggak bisa kan? Kita coba 3. Kenapa kok nggak bisa? Karena dia kan cuma 2 tuh, 2 dimensi, jadi dia nggak ada dimensi ketiganya gitu. Jadi dia nggak bisa. Batasnya dari min 2 sampai 1, min 2, min 1, 0, 1 gitu. Tapi sebenarnya aku kayak nggak pernah tahu sih eksis min tuh, kayak tidak lumrah aja. Jadi ini sebenarnya pengetahuan baru. Terima kasih ya Hendra ya tadi yang tanya ya. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan baru buat kita semua. Gitu. Gimana? Ada tanggapan nggak? Berarti nggak berlaku kebalikan atau inverse, Mbak ya? Enggak. Kalau yang kebalikan tuh kan kalau di kok slicing? Ya bener, di slicing kan ya, kalau kebalikan kayak dia kalau min tuh dia aksesnya dari belakang gitu. Tapi kalau yang split ini enggak berarti. Baik, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi enggak? Mau tanya? Hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah nggak ada yang tanya, nanti kalau misal ada pertanyaan di luar kelas boleh ya, PC aja. Karena udah nggak ada yang nanya, aku mau menjelaskan tugas. Of course, akan ada tugas di akhir praktikum ya. Jadi ntar tugasnya ini guys. Oke. Jadi ntar tugasnya ini, dia sifatnya individu, nggak kelompok. Jadi ya sebenarnya tugasnya nggak jauh-jauh sama yang tadi itu sih, kayak ya bikin array 2 dimensi, 3 dimensi. Terus ya ganti-ganti ya gitulah. Ntar bisa dieksplor sendiri. Terus kalau teman-teman mau self learning bisa banget di Witri School. Aku aja tadi cari bahan di Witri School guys. Bisa banget, di sini sangat lengkap cara bikin array sampai slicing, terus ganti bentuk, terus ngegabungin, nyeplit, semua ada di sini. Jadi kalau kalian kesusahan buat ngerjain tugasnya boleh lihat-lihat di sini, terus kayak tutor-tutor YouTube juga nggak apa-apa, terus tanya-tanya ke asprak yang ada di grup juga boleh. Terus buat deadline-nya ntar Kamis depan ya. Terus ntar buat ininya, buat semua materi ini mulai dari PPT, terus LKM-nya, terus modulnya, ntar bakal di-share besok biar barengan juga sama kelas satunya. Soalnya kelas satunya kelasnya besok. Jadi biar ngerjain tugasnya bareng, terus deadline-nya juga bareng, biar tidak ada kecemburuan antar kelas ya. Jadi ya gitu sih, gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak tentang tugas? Permisi Mbak, maaf tadi wifi-nya agak terputus. Ini tugasnya kelompok atau individu ya Mbak? Oke, buat tugasnya individu. Oh, oke Mbak, makasih. Oke, terus ya udah sih, itu aja sih. Terus habis ini jangan lupa absen guys. Silahkan Mbak Ren absennya. Oke, itu ya absennya. Di situ ada post test, bisa dikerjain 15 menit dari sekarang.
Udah 15 menit, formnya aku tutup. Oke. Oke, formnya ditutup jam 5 lebih 2 menit. Buat yang udah selesai ngerjain, boleh leave kelasnya ya. Makasih buat udah hadir di kelas hari ini. Ya, makasih teman-teman. See you next class minggu depan.